Boying, puntennya nyumpun waktu sekedap. Enggak. Kita ngobrol-ngobrol santai. Iya, boleh silakan. Bu Ing kan termasuk guru yang punya prestasi ya di sekolah nih. Saya pengen nanya, Ari Bu Ing itu sudah merasa puas nggak sih dengan pembelajaran yang sudah Bu Ing berikan ke siswa di sekolah? Kalau secara pribadi belum merasa puas karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Misalnya, Misalnya, jika misalnya hasil belajar siswa turun tidak di atas KKM, berarti kan saya belum maksimal dalam mengajar. Jadi saya harus memperbaiki itu untuk jadi lebih maksimal lagi gitu. cara Bu Ing untuk mengembangkan potensi atau mengupgrade kemampuan kayak gimana biasanya? Biasanya kalau untuk mengembangkan potensi diri, saya sering ikutan pelatihan, diklat, BIMTEK atau seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian sering juga sharing bersama rekan sejawat, sesama guru di sekolah gitu. Oke. Kalau pelatihan nih biasanya dapat infonya itu dari mana sih? Dapat info biasanya dari grup WA, terus dari web pemerintahan kayak Kemdikbud, terus Direktorat PSD, kemudian dari Semeo atau MPP Jabar, dari media sosialnya mereka juga suka update tentang kegiatan-kegiatan. Nah, itu yang saya suka ikuti gitu, yang sesuai dengan minat dan bakat saya. Kalau sharing dengan guru biasanya yang suka di-sharingkan apa aja? Biasanya kalau sama guru masalah pelajaran ya, masalah pelajaran, terus masalah metode ngajar, terus rencana mengajar, biasanya nanti akan kayak gimana nih untuk ngadain ini gitu. Atau misalnya karakteristik peserta didik juga biasanya didiskusikan. Saya tuh pernah nanya ya ke beberapa anak, katanya kan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ing ini menyenangkan nih. Biasanya triknya seperti apa sih untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas? Kalau kebanyakan sih lebih banyak ke praktikum ya, jadi lebih banyak siswa yang aktif. Jadi kalau misalnya di kelas, saya lebih banyak memberikan LKPD yang harus dikerjakan siswa, terus mereka melakukan praktikum, jadi mereka asik sendiri, kemudian kita nanti diskusikan, setelah itu lebih banyak ke permainan atau ice breaking seperti itu. Nah, sekarang kan komunikasi dengan anak luar biasa. Nih, kalau hubungan atau personal dengan guru-guru itu kayak gimana sekarang? Kalau sekarang untuk diskusi di sekolah agak sulit ya, soalnya kan sekarang daring, jadi ada yang ke sekolah, ada yang di rumah belajarnya. Tapi sampai saat ini saya masih bisa menjalin komunikasi dengan rekan sejawat, itu baik mengenai pembelajaran ataupun mengenai isu-isu yang terdapat di masyarakat gitu, untuk dipecahkan secara bersama-sama seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, kan kalau guru itu dia biasanya memiliki beberapa komunitas seperti komunitas praktisi, kalau di SD ada KKG, kemudian ada PGRI. Menurut Boeing punya peran nggak sih organisasi atau komunitas itu buat diri Boeing sebagai guru? Ada peran mereka, salah satunya mereka jadi tempat mewadahi para guru untuk menambah kompetensinya dan menjalin silaturahmi ya untuk berbagi pengalaman seperti itu gitu. Contohnya banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG kayak semacam in-house training, itu juga ada hal positifnya untuk para guru gitu untuk memperbaiki pembelajarannya, atau misalnya semacam pelatihan-pelatihan pembuatan kurikulum dan lain sebagainya gitu. Itu ada dampaknya untuk kita para guru. Boeing sendiri pernah memberikan kontribusi nggak buat komunitas atau organisasi itu? Kontribusi, oh saya pernah jadi ini ikutan jadi peserta PKP waktu itu, kemudian pernah juga jadi narasumber kegiatan KKG, temanya blended learning. Oke. Makasih ya udah meluangkan waktunya. Oh Nanti iya. lain kali kita lanjutkan obrolannya ya. Iya, sama-sama. Dadah.